Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, mendengar kata Pacitan kita tentu terlintas berbagai macam destinasi wisata di kota kecil kelahiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Di kota kecil ini memang terkenal dengan keindahan-keindahan wisata alamnya, mulai dari pantai, goa, situs sejarah dan lain sebagainya. Dan salah satu tempat wisata yang baru-baru ini ngehits adalah situs Sentono Gentong. Situs Sentono Gentong di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Pacitan menyimpan selaksa misteri. Salah satunya tentang kemunculan tumbal dengan siklus tertentu. Konon benda berbentuk potongan tulang dan pecahan gentong itu menampakkan diri tiap 70 tahun. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi misterius lainnya. Sobat, situs Sentono Gentong di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Pacitan menyimpan selaksa misteri. Salah satunya tentang kemunculan tumbal dengan siklus tertentu. Konon benda berbentuk potongan tulang dan pecahan gentong itu menampakkan diri tiap 70 tahun. Kemunculannya tiap 70 tahun, kata Kepala Desa Dadapan, Ismono. Tak ada yang tahu pasti kapan benda magis itu akan menampakkan diri. Satu-satunya pertanda adalah pesan gaib. Biasanya melalui perantaraan mimpi. Orang yang mendapat pesan tersebut sekaligus memiliki amanah menanam kembali benda tersebut. Ismono, salah seorang yang pernah mendapat pesan tersebut. Suatu malam dirinya bermimpi didatangi seseorang dengan pakaian jubah serba putih. Pria tersebut memerintahkan membangun musala di area Sentono Gentong. Jadi beliau itu pakaiannya seperti Pangeran Diponegoro itu. Pokoknya pakai jubah putih begitu, Imbu Ismono. Sempat ragu, kepala desa 2 periode itu tak mengindahkannya. Selain karena medannya masih berupa hutan belantara, kawasan tersebut juga termasuk minim air bersih. Sekiranya tempat ibadah dapat berdiri, pasokan air untuk wudhu akan menjadi kendala baru. Alih-alih berhenti, sosok pria itu terus hadir dalam setiap mimpinya. Tidak itu saja, bunga tidur yang datang bertubi-tubi itu juga disusul kehadiran seorang tamu ke rumah Ismono. Sang kiai yang mengaku dari Madura itu menanyakan apakah sudah membangun musala di lokasi Sentono Gentong. Bermodalkan tekad dan dana seadanya, Ismono lantas membersihkan kawasan dari semak belukar. Berikutnya lokasi itu dikembangkan jadi objek wisata alam sekaligus situs spiritual. Lengkap dengan musala, tempat wudhu, gardu pandang dan fasilitas pendukung lainnya. Tak berselang lama dari pembukaan situs, wujud tumbal juga ditanam di bibir tebing karang. Prosesinya dilakukan dengan ritual khusus. Bahkan sejumlah ulama dari seantero wilayah Jawa dikabarkan hadir. Seperti dari Semarang, Yogyakarta, juga tokoh agama setempat. Itu sekitar tahun 2018 dikembalikan. Ada 2 pecahan gentong yang diminta agar ikut ditanam, tandasnya. Nama Sentono Gentong mendadak melambung.
Ini menyusul pengembangan situs tersebut menjadi destinasi wisata sejak 3 tahun terakhir. Kisahnya selalu indah. Seperti asal-usulnya, ia menjadi legenda yang tak pudar oleh gelombang modernisasi. Sentono Gentong berada di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Hanya perlu 15 menit dari pusat kota Pacitan menuju lokasi. Aksesnya pun cukup mudah. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat mencapai area parkir tanpa hambatan berarti. Pemandangan menakjubkan segera menyambut pengunjung setibanya di parkiran. Lanskap kota Pacitan tampak membentang. Di bagian utara berbatas pegunungan menghijau. Sedangkan birunya Samudera Hindia berada di ujung selatan. Fasilitas di Sentono Gentong tergolong lengkap. Mulai dari gardu pandang, musola, hingga kamar mandi semuanya tersedia. Ada pula tempat khusus yang dipasang pagar dengan rumah kecil beratap ijuk. Tempat itu diyakini sakral untuk ritual. Awalnya ada seseorang dari Persia diutus untuk memasang tumbal di sini, Sentono Gentong. Namanya Syekh Baraba Al-Farizi, Syekh Brubu, ungkap kepala desa setempat. Peristiwa itu sendiri, lanjut Ismono, terjadi sekitar tahun 1400 m. Kala itu Pulau Jawa secara umum masih sangat angker hingga tak banyak manusia yang dapat menghuninya. Rencana menanam tumbal pun belum dapat terlaksana. Berikutnya tugas itu dilanjutkan Syekh Subakir. Sebelum memasang tumbal, beliau, Syekh Subakir, sembahyang dulu, ungkap Ismono merujuk cerita turun-temurun. Dia mengatakan, tujuan pemasangan tumbal di lokasi tersebut konon untuk mengusir roh jahat yang masih menguasai tanah Jawa khususnya di Wengker Kidul Pacitan. Dengan begitu lahan yang ada bisa dihuni manusia seiring upaya penyebaran agama Islam. Dalam perkembangannya, benda yang ditanam di lereng Bukit Kares itu dipercaya menjadi penyangga. Tak hanya melindungi Pulau Jawa dari kuasa roh jahat, tetapi juga menopangnya dari ancaman mara bahaya serta bencana. Sobat, sekian video singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.